Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di dealer MG Andalan Pondok Indah. Udah lama nih, udah sekitar kurang lebih 3 bulan nggak bikin video review ini dan akhirnya kebetulan di bulan September ini ada launching mobil baru yaitu MG ZS Facelift. Nah, model seperti apa mobilnya? Kita simak videonya. Nah, MG ZS ini merupakan mobil MG pertama yang dijual resmi di Indonesia, yang diluncurkan pada sekitar bulan Maret 2020 ketika awal pandemi. Nah, tapi di saat bersamaan di Thailand yang sebagai negara yang produksi MG ZS ini, itu justru meluncurkan versi faceliftnya seperti ini. Jadi kita baru mendapatkan sekitar kurang lebih 1,5 kemudian ya, agak ketinggalan dibandingkan yang ada di Thailand. Padahal versi facelift ini sudah dijual di beberapa negara seperti di Cina, di Inggris, di Australia, Thailand, dan sekarang hadir di Indonesia di bulan September seperti ini. Nah, sekarang masuk ke bagian eksterior dari MG ZS Facelift. Yang paling banyak perubahan dibanding mobil ini adalah bagian tampilan depannya. Kalau menurut saya tampilan sekarang jauh lebih sporty dibandingkan versi sebelumnya. Apalagi sekarang dia punya grill yang lebih berkarakter menurut saya dan lebih sporty juga. Kalau dulu orang menyebutnya grill ini mirip seperti Mazda. Tapi versi sekarang, kalau yang sekarang versi ini menurut saya sih lebih mirip sama mobil-mobil compact Ford. Ya, contohnya Ford Fiesta, Ford Focus gitu yang saya nggak dijual di Indonesia. Lalu juga di sini lampunya sekarang desainnya baru begitu, lebih mirip Mercy kan, dengan adanya LED bar ini buat DRL dan juga di sini buat lampu sen juga. Lalu kalau dulu di versi sebelumnya ini lampunya masih halogen, tetapi sekarang dia mudah menggunakan proyektor LED, jadi kita lebih modern. Dan bumpernya juga desainnya baru seperti grillnya juga, dia juga menggunakan piano black dan juga ada sepasang fokus seperti ini. Oh ya, satu lagi ketinggalan di bagian grillnya tadi, ini kan masih ada chrome nih, tapi dia chrome-nya nggak kayak chrome biasanya, tapi dia dibikin statis sehingga dia nggak terlalu ngejar chrome-nya begitu, sehingga memang lebih sporty ya. Kita masuk ke bagian sampingnya. Nah, sekarang masuk ke bagian samping dari MG ZS Facelift. Sebenarnya bagian samping ini tidak ada perubahan yang berarti banget ya, seperti bagian depan sana. Cuma ada satu perbedaan detail yang paling kelihatan di bagian samping ini adalah bagian peleknya. Sekarang untuk tipe tertinggi ini atau tipe Magnify ini dia menggunakan desain pelek baru yang lebih sporty, yang memiliki ukuran 17 inci dengan ban berukuran 21555 R17. Dia menggunakan ban Yokohama Blue Earth seperti itu. Dia masih ada roof rail yang ada chrome-nya juga, lalu juga ada handle pintu yang dengan lapisan chrome di sini di bagian atasnya. Setelah di bagian samping sini dia menggunakan side skirt side body molding yang silver seperti itu. Oh ya, satu lagi, dan ini memang desain samping ini memang tidak ada perubahan yang berarti banget ya, tapi di bagian samping ini MG ini dia menuliskannya sebagai British Shoulder Line, jadi tetap ada berciri Inggrisnya seperti itu sih mengklaim mereka. Nah, sekarang masuk ke bagian belakangnya. Lanjut lagi ke bagian belakang dari MG ZS Facelift. Yang paling terlihat perubahan di bagian belakang ini adalah lampu belakangnya. Jadi sekarang dia desainnya baru, jadi mirip sama bagian depannya itu dengan LED yang modelnya kayak arah panah atau kayak bumerang seperti ini, mirip seperti lampu depannya. Terus juga di sini ini lampu belakangnya sudah model baru nih, dia ala-ala desain 3D seperti yang memberikan kesan yang futuristik juga. Tapi selebihnya dia masih sama seperti sebelumnya, tetap ada emblem MG sebagai tombol untuk buka pintu belakangnya, ada emblem ZS dan juga emblem Brit Dynamic yang menegaskan heritage Inggrisnya. Nah, satu lagi selain lampunya, dia juga ada perubahan di bagian desain bumper belakang ini. Dia mirip juga di bagian depannya itu, dan dia juga ada rear fog lamp, serta di sini di bagian bawah ini ia ada kayak muffler palsu seperti itu. Jadi aslinya dia knalpotnya di bagian sebelah sini, tapi dia seakan-akan dia punya dua seperti itu, padahal aslinya di bagian sebelah kiri seperti itu. Langsung masuk ke bagasi ya. Seperti ini cara bukanya, tinggal pakai emblem MG-nya. Nah, seperti ini ruang bagasi dari MG ZS Facelift. Dan menurut saya sih dengan ukuran kelas compact SUV seperti ini menurut saya tergolong cukup besar. Dia bisa muat beberapa barang, mungkin dari barang belanjaan ataupun koper yang cukup begitu ya. Dan dia juga punya ada APAR gitu, karena memang saat ini untuk mobil yang keluar 2021 itu wajib punya tabung pemadam kebakaran seperti ini. Nah, ini selain kalau misalkan masih merasa kurang luas dari ruang bagasi ini, kita tinggal bisa ngelipat 60-40 jok belakangnya, jadi lebih rata seperti itu. Oh ya, satu lagi, selain dengan konfigurasi seperti itu, kita bisa membuat jok lantai bagasinya jadi lebih dalam lagi seperti ini. Nah, seperti ini caranya, jadi kayak Toyota Race. Nah, ini kelihatan ban serepnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi yang ruang bagasi jadi tambah luas, jadi tambah dalam seperti itu. Oh ya, tadi ketinggalan juga, selain tadi ada APAR, dia juga ada untuk darurat begitu. Nah, dalam ini dia juga ada ban serep. Jadi kalau misalkan ada darurat, tinggal ganti pakai ban yang ada di sini seperti itu. Sekarang masuk ke bagian interiornya.
Nah, saya masuk ke interior dari MG ZS facelift. Sebenarnya kalau menurut saya sih, untuk desain interiornya masih mirip seperti versi sebelumnya. Cuma ada beberapa perbedaan yang membuatnya jadi lebih mewah dibandingkan dengan versi yang pre-facelift. Pertama-tama, jadi kombinasi warnanya. Sebenarnya kombinasi warna ini masih sama seperti yang lama. Dia ada kombinasi hitam sama coklat. Tetapi posisi ini berubah nih, di posisinya berubah. Kalau misalkan tadi hitam sama coklat di atas, nah sekarang yang facelift ini dibalik, yang atas hitam, yang bawah ini jadinya coklat. Dan yang bagian-bagian bawah coklat ini juga sekarang jadi kelihatan lebih mewah karena dia dikasih bagian soft touch seperti ini, bagian empuk seperti ini yang membuatnya kesannya mewah semakin terasa. Dan juga bagian-bagian dekat-dekat transmisi juga, seperti itu. Lalu yang kedua, ini ada di head unitnya nih. Head unit sekarang udah totally baru, dia sekarang punya layar jauh lebih besar, menjadi sekitar 10 incian gitu. Dan ini seluruh bagian tengahnya, hampir semua bagian tengah diisi sama head unit touchscreen yang segede ini. Tapi untuk tampilannya masih mirip sama yang lama ya. Dia masih ada 3 warna seperti ini. Tapi dia nggak mirip seperti di Thailand yang agak beda interface-nya begitu. Dan dia juga nggak punya fitur iSmart, yang fitur voice command yang Hello MG gitu-gitu yang seperti di MG HS, tapi kalau di sini nggak ada ya, jadi seperti itu. Dan juga memang untuk fitur-fitur ini masih mirip-mirip ya, ada kayak radio, ada USB, ada Apple CarPlay, Android Auto. Tapi ada satu lagi yang baru di sini adalah pengatur AC-nya. Jadi kalau yang sebelumnya itu pengatur AC-nya itu terpisah dengan head unit. Tapi yang sekarang AC itu sekarang masuk ke bagian sini. Jadi kita bisa ngatur kecepatan angin itu di sini semuanya, gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah lalu terus lagi satu lagi selain head tadi AC-nya, dia juga punya fitur kamera 360. Nih, sini tombol sini. Nah, yang di kamera 360 kita bisa milih mode yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan tiap modenya itu kita bisa pilih sesuai sudut yang diinginkan. Seperti contohnya kalau di sini 2 dimensi ini kan bagian depan. Nah, kita bisa pilih bagian samping. Nah, kelihatan kayak gini, belakangnya seperti ini. Lalu selain itu yang juga mode 3 dimensi. Nah, mode 3 dimensi itu kelihatan nih animasi mobilnya seperti ini. Ada di sini. Nah, kita bisa putar bagian samping seperti ini. Lalu belakangnya seperti ini. Lagi pindah ke sini. Nah, ini depan seperti ini. Nah, keren kan? Jadi fiturnya sangat mudah kan kalau misalkan lagi parkir, apalagi animasi ini biar lebih realistis ya kalau misalkan lagi parkir juga. Dan juga untuk posisi kamera itu tentu saja dia ada di 4 posisi. Pertama di bagian depan, di bagian grill itu. Lalu yang kedua di bagian spion kiri kanan. Yang ketiga di bagian belakang sana, di bagian mapernya begitu. Lanjut setelah itu. Nah, selain tadi head unit yang baru, layar lebih gede, kemudian ada AC di sini dan juga kamera 360. Di sini yang baru juga transmisinya. Kalau dulu transmisi MG ZS itu dia 4 speed automatic konvensional. Tapi sekarang dia ganti transmisinya jadi transmisi CVT seperti itu, dan tersedia di semua tipe juga. Dan juga sekarang rem parkirnya tuh kalau dulu sebelumnya masih konvensional, masih model tarik begitu. Tapi kalau di sini sekarang dia model tombol seperti ini ya, di bagian bawah transmisi bareng sama auto hold juga. Seperti itu. Nah, lanjut di bagian sini yang baru dari dashboard di MG ZS facelift ini adalah panel instrumennya. Sekarang panel instrumen itu dia sekarang full digital seperti ini dengan MID ini yang cukup gede, ukurannya sekitar 7 inci. Di sekelilingnya kiri kanan itu, kiri ada untuk speedometer dan kanan buat tachometer. Dan juga ini tampilan MID juga tergolong cukup menarik ya. Menurut saya sangat menarik sih tampilannya karena dia ada animasi MG ZS-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita nyala lampunya itu, nah makin akan kelihatan lampunya gitu. Nah, seperti itu, ada notifikasi lock, lights, dan door seperti itu. Lalu selain itu juga dia juga ada informasi seputar kayak jarak tempuh, lalu juga ada konsumsi BBM, ya kan, terus ada tire pressure monitor system untuk mengetahui tekanan angin ban, lalu juga ada voltase aki. Terus juga di sini juga ada buat ngatur setting dan juga buat informasi-informasi yang ada di mobil ini seperti itu. Pokoknya kelihatan lebih canggih lah dibanding yang sebelumnya yang sifatnya monokrom dan biasa aja. Nah, terus ini setirnya masih sama seperti model sebelumnya yang kalau menurut saya sih desainnya mirip sama model-model Volkswagen gitu. Nah, tombol buat sebelah kiri ini buat tombol buat audio, dan sebelah kanan buat ngatur MID yang di sebelah situ ya. Terus juga ini joknya? Ini joknya udah seperti sebelumnya, dia ada kombinasi warna hitam sama coklat seperti bagian dashboard juga. Tapi untuk bagian jok drivernya itu sudah dilengkapi dengan pengatur elektrik, jadi lebih memudahkan. Lalu juga door trimnya, ini door trimnya masih plastik ya, plastik, tapi di bagian sini masih ada soft touch juga. Lalu untuk kuncinya itu kalau biasanya di sini, tapi sekarang dipindahin di
di sini juga seperti itu. Oh, satu lagi untuk bagian AC-nya. Untuk AC-nya sendiri dia bukan AC biasa. Selain dia AC-nya itu dia ada tadi tombol pengaturan di bagian headunit-nya, dia juga dilengkapi dengan air purifier yang sangat cocok di masa pandemi seperti ini. Nah, selain itu dia juga punya fitur andalan di bagian interiornya, yaitu panoramic sunroof. Jadi dia masih membawa fitur unggulannya dari sebelumnya. Untuk cara bukanya seperti ini, tinggal kita putar seperti ini. Nah, itu dia akan langsung kebuka seperti ini. Coba lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita tutup lagi. Nah, sehingga dengan adanya fitur ini pasti menimbulkan rasa yang lega saat duduk di mobil MG ZS seperti ini. Kalau menurut saya sih, baik lagi ke bagian jok ya, ini posisi duduknya menurut saya sih cukup nyaman sih ya, cukup nyaman untuk tinggi saya yang 160 cm begitu, tapi tetap nyaman dan tidak terlalu kelelahan untuk duduk di bagian sini. Satu lagi, untuk fitur safety-nya, fitur safety di mobil ini dia masih tergolong cukup lengkap. Dia ada 6 buah airbag, ABS, EBD, kemudian ada stability control, traction control, ada hill start assist, dan juga udah ada namanya hill descent control. Jadi selain itu juga ada kamera 360 yang memudahkan untuk saat parkir di jalanan seperti itu. Tapi sayangnya mobil ini dia belum dilengkapi dengan automatic emergency braking, adaptive cruise control seperti itu. Dia masih standar seperti versi sebelumnya, kayak dia 6 airbag, bla segala macam. Nah, sekarang lanjut ke bagian belakangnya. Karena saya ada di jok baris kedua dari MG ZS facelift, dan menurut saya sih ya tetap sama seperti sebelumnya. Saya merasakan kelegaan yang hakiki di bagian belakang sini. Jadi bagian legroomnya, apalagi headroomnya ini kerasa lega, jadi nggak kerasa sempit banget. Apalagi dia juga tambah dengan unsur-unsur kemewahan seperti jok kulit seperti ini yang menurut saya sih tergolong rapi, dan kombinasi warna hitam dan coklat seperti ini. Tambah juga dengan 3 buah headrest dan juga ada ISOFIX, serta dia sama ketiga ini juga dilengkapi dengan seatbelt 3 titik. Tapi sayangnya dia juga belum ada armrest. Coba kalau ada armrest pasti kerasa lebih nyaman juga. Situ juga ada headroom nih, ya headroom juga lega karena dia ada panoramic sunroof. Lalu di sini juga ada buat taruh kayak majalah, dokumen segala macam di belakang jok. Dan di bawah sini ini memang ada kisi AC, tetapi di bagian bawah sini dia ada 2 buah USB charger. Jadi kalau misalkan ada 2 orang sini mau sama-sama ngecas, nggak perlu rebutan charger USB di sebelah sini seperti itu. Nah, sekarang masuk ke bagian mesinnya. Nah, sekarang masuk ke ruang mesin dari MG ZS facelift. Untuk mesin sendiri dia masih menggunakan mesin yang sama seperti sebelumnya, yaitu mesin bensin 1500 cc non-turbo yang punya tenaga 114 PS dan torsi 160 Nm. Jadi ini mesinnya masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan apalagi ditambah turbo. Sebenarnya MG ZS ini dia juga punya pilihan mesin turbo, yaitu mesin 1300 cc turbo, tenaganya sekitar 160 HP dan torsinya tuh 230 Nm. Cuma memang mesin tersebut hanya dipasarkan di beberapa tempat seperti di Australia ataupun juga di Eropa. Tapi masuk sini tetap mesin 1500 cc seperti juga di Thailand sana seperti itu. Nah, untuk transmisinya sendiri dia sekarang ganti ya. Jadi saya sebutkan tadi dia ganti dari 4-speed automatic konvensional ke transmisi CVT. Untuk kondisi sekarang dia modelnya juga lebih cakep seperti ini. Ya, jadi lebih ganteng ya. Apalagi dia punya tombol kayak misalnya tombol buat kunci, tombol buat buat buka bagasi, sama tombol buat bukanya seperti itu. Tapi memang belum ada tombol remote any start. Nah, sekarang masuk ke bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari MG ZS facelift ini, menurut saya ini mobilnya jadi bisa jadi alternatif buat kalian pengen beli compact SUV tapi nggak pasar dan anti mainstream. Kenapa? Karena mobil ini menurut saya juga cukup menarik, desainnya juga sangat sporty, lebih sport dibandingkan versi sebelumnya. Lalu juga fiturnya juga jadi lebih bertambah ya kan, dengan head unit 10 inci, panel instrumen full digital, juga transmisi juga CVT, sehingga mungkin akan jadi lebih efisien dan juga lebih bertenaga seperti itu. Tapi anti mainstream ya, bagaimanapun juga walaupun ini merupakan brand legendaris asal Inggris gitu, tapi memang brand ini masih sangat baru di Indonesia. Dia baru lahir di tahun 2020 gitu, dan juga jaringan dealernya juga masih sedikit. Jadi memang masih belum ada apa-apa kalau dibandingkan kayak Hyundai HR-V yang sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, ini MG karena masih baru, jadi masih ada hanya di beberapa kota kayak misalnya di Jakarta, kemudian di Bandung, Surabaya, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi aku lupa. Jadi MG ZS itu yang facelift ini dia punya 3 tipe, yaitu Activate, ada Ignite, sama Magnify. Tapi sampai sekarang dia masih ada harga resmi gitu. Jadi pas peluncuran kemarin itu dia belum meluncurkan menginformasikan harga resmi dari MG ZS facelift ini. Mudah-mudahan sih kayaknya sih bakal naik sih harganya, aku yakin gitu. Tapi yang jelas mudah-mudahan sih nggak akan sampai 300 juta lebih banget gitu. Mungkin ya 301 atau 310 juta gitu maksimal udah cukup
bikin mobil ini tetap value for money, seperti itu. Jadi gitu review mengenai MG ZS Facelift. Terima kasih ya Bukas sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila kekurangan jika selama mereview video ini terdapat kesalahan selama mereview apabila bahasa dan suara di sekitar mobil ini, seperti itu. Dan juga terima kasih buat Mbak Desi dari MG Andalan Pondok Indah yang sudah beri kesempatan saya untuk review MG ZS Facelift. Nah, untuk misalkan kalian mau beli MG atau mau mobil MG gitu, bisa kontak langsung yang ada di deskripsi ini ya. Oke, jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe channel Indra Fatan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @indra_fatan untuk mengetahui informasi terbaru seputar dunia otomotif. Saya bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!